Pernahkah Anda merasa bahwa dunia bergerak lebih cepat dari yang bisa kita pahami? Hari ini kita akan membicarakan tentang sebuah konsep yang meskipun sudah ribuan tahun terasa lebih relevan dari sebelumnya. Itulah adalah future shock. Nama saya Pangeran Stefan Lubis. Saya akan membahasnya dan menjelaskannya kepada kalian semua. Didefinisikan oleh futurolog Alvin Toffler dalam bukunya yang terbit tahun 1970. Toffler mengartikannya sebagai terlalu banyak perubahan dalam waktu yang terlalu singkat. Secara lebih mendalam, future shock bukanlah kejutan yang datang dari masa depan, melainkan suatu kondisi disorientasi yang timbul dari laju percepatan perubahan yang luar biasa dalam aspek sosial, teknologi, dan informasi. Individu dan masyarakat menjadi kewalahan karena mekanisme adaptasi alami mereka tidak mampu mengimbangi kecepatan perubahan tersebut. Toffler menyebutnya sebagai tekanan luar biasa dan disorientasi akibat laju perubahan yang terus meningkat. Penyebab utama future shock ada beberapa faktor utama yang berkontribusi pada fenomena future shock. 1. Percepatan teknologi. Inovasi teknologi yang eksponensial seperti kecerdasan buatan, komputasi kuantum, dan bioteknologi mengubah cara hidup dan bekerja dengan sangat cepat. 2. Information overload. Banjir informasi dari internet, media sosial, dan berbagai sumber digital lainnya melampaui kemampuan kognitif manusia untuk memprosesnya secara efektif. 3. Transisi sosial cepat, pergeseran nilai-nilai tradisional, norma-norma pekerjaan, dan struktur keluarga yang terjadi dalam waktu singkat. Toffler menyebutnya sebagai transisi dari masyarakat industri ke masyarakat superindustri. 3. Transience, sifat sementara. Segala sesuatu menjadi lebih cepat usang. Teknologi, pekerjaan, dan bahkan hubungan sosial kini seringkali memiliki sifat yang lebih sementara atau tidak permanen. Dampak future shock. Dampak dari future shock terasa di berbagai lapisan kehidupan, dari individu hingga institusi. Dampak pada individu, kecemasan dan disorientasi. Sering merasa cemas, bingung, dan tidak memiliki pegangan dalam hidup karena norma-norma lama tidak lagi relevan. Kelelahan mental, mental fatigue. Otak lelah karena terus-menerus harus memproses informasi baru dan beradaptasi dengan situasi yang terus berubah. Hilangnya kontrol, merasa tidak berdaya dan kehilangan kendali atas hidupnya sendiri di tengah arus perubahan yang deras. Penurunan kualitas hidup. Stres kronis dapat mengganggu kesehatan fisik dan mental, yang pada akhirnya menurunkan kualitas hidup. Dampak pada masyarakat, runtuhnya institusi. Institusi tradisional seperti keluarga, sekolah, dan pemerintahan kesulitan beradaptasi dengan perubahan yang ada, menyebabkan ketidakstabilan sosial. Fragmentasi sosial. Masyarakat menjadi lebih terfragmentasi, di mana kelompok-kelompok dengan pandangan berbeda, sulit berkomunikasi dan berinteraksi. Konflik antar generasi. Kesenjangan yang semakin lebar antara generasi yang lahir dan tumbuh di era digital natives, dengan generasi yang tidak, digital immigrant, menyebabkan konflik nilai dan pemahaman. Solusi untuk mengatasi future shock Toffler sendiri tidak hanya mengidentifikasi masalah, tetapi juga menawarkan beberapa solusi. 1. Pendidikan berbasis adaptasi. Pendidikan tidak lagi hanya tentang penguasaan fakta, tetapi harus mengajarkan cara belajar seumur hidup dan mengembangkan kemampuan beradaptasi, adaptability. Ini mencakup literasi digital, keterampilan berpikir kritis, dan kemampuan untuk belajar, tidak belajar, dan belajar kembali. 2. Pengendalian perubahan. Masyarakat harus mulai mengendalikan laju perubahan. Toffler menyarankan untuk membuat dewan kontrol sosial untuk mengelola dan mengarahkan perubahan, memastikan teknologi dan inovasi diserap dengan cara yang tidak merugikan masyarakat. 3. Menciptakan lingkungan yang stabil. Penting untuk menciptakan pulau-pulau stabilitas dalam kehidupan. Ini bisa berupa komunitas yang erat, rutinitas harian, atau fokus pada hubungan interpersonal yang mendalam. Stabilitas ini dapat menjadi jangkar di tengah badai perubahan. 4. Menegakkan oasis sosial. Dalam konteks modern, ini bisa berarti membatasi paparan terhadap media sosial, mengurangi screen time, dan lebih banyak berinteraksi secara tatap muka. Sekian ya Bang Bud, makanya kerjanya jangan HP terus bendol. Itu pala ganti aja sama odol. Bye-bye.